Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang saat ini berada di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Selamat hari Paskah bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan biarlah kita juga semua mendapatkan kemenangan dalam diri kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami percaya kondisi kami baik, kami sehat kuat, itu sungguh-sungguh adalah karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini ya Tuhan, kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh datang, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam hari Paskah ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang melayani pada saat ini. Dan juga kami khusus berdoa buat saudara-saudara kami yang berada di rumah mereka masing-masing yang beribadah juga ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjamah hati mereka supaya mereka datang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau melawat ibadah Paskah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Karya penyelamatan yang sungguh indah bagi kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Karya terbesar. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama kita katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
karya penyelamatan-Mu bagi kami. Di hari Paskah ini ya Tuhan, kami memperoleh hidup yang baru ya Tuhan. Kemenangan-Mu Kau berikan bagi kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami, dan Kuasa-Mu sanggup memulihkan hidup kami. Apapun keadaan kami pada saat ini ya Tuhan, kami mau berserah penuh kepadamu. Engkaulah segalanya ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih bersuka cita lagi, memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari kita semua yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Allah sudah bangkit dan marilah kita bersorak-sorai meninggikan nama Dia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, dengan semangat kita puji Dia. Allah sudah bangkit mengalahkan maut. Ada kemenangan bagi setiap kita. Mari bersama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersama katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat
Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita telah melihat bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Dengan darahnya yang kudus, kita telah diselamatkannya. Mari kita jalani hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita agar firman yang akan kita terima nanti benar-benar bisa kita renungkan, kita mengerti, dan kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami butuh pertolongan-Mu. Biarlah lewat Roh Kudus-Mu yang ada pada kami bisa menjadi pendengar firman yang baik, kami bisa merenungkan firman itu, dan kami bisa lakukan. Dan sekali lagi, biarlah pertolongan-Mu yang memampukan kami berkonsentrasi mendengar firman Tuhan. Kelemahan-kelemahan tubuh kami bisa dikalahkan, agar kami benar-benar bisa berkonsentrasi mendengar firman ini. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan, urapi hamba-Mu
agar menjadi penyampai firman yang baik, sehingga semua yang mendengar mengerti, dan kami semua bisa melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Momen ini saya sering ajarkan adalah hari kasih sayangnya surga. Jadi kalau di dunia ini kita punya hari kasih sayang, momen-momen ini adalah hari kasih sayangnya surga. Kalau kita merayakannya, kita berikan coklat atau bunga kepada orang-orang yang kita kasihi. Kalau surga memberikan nyawa, mengaruniakan putra satu-satunya untuk bisa menjadi korban pendamaian bagi kita, saya dan saudara. Mari kita buka Ibrani 9 ayat 22. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darah Yesus, darah korban itu harus tertumpah agar menjadi jalan pengampunan bagi kita. Sehingga kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru, layak datang kepada Allah. Itulah makna, salah satu makna dari Paskah ini. Perhatikan sempurnanya kematian Kristus ini. Jadi Allah pada zamannya Musa itu memberitahukan cara-cara agar bangsa itu, agar umat itu bisa dikuduskan dari segala dosanya, bisa diampuni dari dosanya, dan bisa layak datang kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada dia. Mereka harus membawa korban. Korban itu tidak boleh bercacat. Waktu itu bentuknya bisa binatang, domba, sapi, burung tekukur. Itu yang diperintahkan Tuhan pada waktu itu. Dan orang-orang harus membawa korban ini kepada imam, diserahkan kepada imam, dan kemudian korban itu harus disembelih, darahnya harus tertumpah, dan itulah yang menjadi korban pengampunan, korban pendamaian. Kalau kita baca itu ada di Imamat 1 sampai Imamat 8, itu semua dituliskan di Alkitab, diperintahkan Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi syaratnya harus ada korban yang mati karena nyawa ganti nyawa. Harus ada darah, lambangnya nyawa itu yang tertumpah, dan itu harus dikerjakan, diserahkan kepada imam-imam. Dan semua syarat itu terlaksana ketika Yesus mati. Jadi dia diserahkan kepada imam. Saudaraku, kalau saya renungkan, benar-benar tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang tidak takluk atau tidak ada yang bisa melawan rencana Allah. Padahal kematian Yesus ini sudah dinubuatkan jauh sebelum kejadiannya pada perjanjian lama. Saya akan bacakan satu ayat sebagai contoh nubuatan tentang kematian Kristus ini, yaitu yang tertulis di Yesaya 53, ya. Yesaya 53 ayat 7 bagian A. Salah satu nubuatan tentang itu dituliskan di Yesaya 53 ayat 7. Dituliskan demikian: Dia dianiaya
tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi ini terjadi. Saya bisa bayangkan gini. Ada sebuah kejadian yang direncanakan, contoh lah ya, ada event, ada acara yang sudah direncanakan jauh dan harus terlaksana. Semua yang terlibat di sana itu harus ada supaya acara ini terlaksana, event ini terjadi. Dan saudaraku, pada waktu itu imam-imam ini adalah musuhnya Yesus. Imam-imam ini dikuasai oleh keserakahannya, dikuasai oleh iri hatinya, dan yang jelas mereka ada di dalam kuasa iblis. Coba Anda bayangkan Anda buat acara, tapi salah satu yang harus terlibat, sebagian orang yang terlibat itu musuh Anda. Kira-kira acara itu jadi apa tidak? Mana mungkin dia bisa ikut rencana Anda? Mana mau dia? Dan Anda bisa bayangkan kalau imam tidak terlibat dalam proses pengorbanan itu nggak sah. Tidak terjadi apa yang aturan yang sudah Allah buat. Tapi saudaraku, justru karena keserakahan para imam itulah, maka akhirnya pengorbanan itu bisa terjadi. Sehingga hari ini kita seperti ciptaan yang baru yang sudah disucikan. Karena sudah ada darah yang tertumpah untuk kita, darah korban yang tertumpah untuk kita. Dan ketika Yesus mati, Alkitab menuliskan dalam Markus 15 ayat 37 sampai 38, demikian firman Tuhan. Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dalam aturan Allah, bait suci itu dibangun. Dan dalam aturan Allah ada sebuah tabir yang memang sengaja dibuat untuk memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan tidak sembarang imam, tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang maha kudus itu. Jadi tabir bait suci yang terbelah dua ini adalah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu. Itu adalah perlambang semua yang percaya kepada Yesus itu sejak saat itu bisa masuk bebas ke ruang maha kudus itu. Tidak ada batas lagi karena Yesus sudah membuka jalan. Sehingga kapanpun kita mau datang, kapanpun kita mau bermohon kepada Tuhan, kapanpun kita ingin merasakan kehadiran Tuhan, kita bisa melakukannya kapan saja, di mana saja sejak peristiwa itu. Kenapa? Karena kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan oleh darah korban itu. Saya harap sekarang kita mengerti siapa kita. Saya harap momen ini kita mengerti luar biasanya arti, makna, maksud dari kematian Kristus. Bukan hanya kita rayakan dengan telur, dan makna-makna yang tidak begitu dalam ya. Karena inilah benar-benar yang membuat kita, yang menjamin kita memiliki keselamatan itu. Inilah momen bagi kita yang real, bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Mari kita baca Roma 8 ayat 11.
Saya akan bacakan. Roma 8 ayat 11 berkata demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ada anugerah yang luar biasa bagi kita kalau Anda percaya. Sekali lagi, kalau Anda percaya. Roh yang membangkitkan Yesus, roh yang sama ada di dalam kita ketika kita percaya kepadanya. Dan Tuhan bukan hanya mengurus hal-hal rohani saja. Dia bilang begini, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Saya baca di kitab berbahasa Inggris, menghidupkan tubuh itu seperti gini, membuat pemulihan baru terhadap tubuh kita. Tubuh kita punya energi yang baru, yang lemah dikuatkan tubuh kita. Dan yang mengerjakan itu adalah roh yang ada di dalam kita. Tapi persoalannya hari ini kenapa orang-orang Kristen gak sedikit yang lemah gitu, dan yang gak berdaya, dan mereka gak yakin. Mereka lebih, maksudnya nomor satu dalam pemikiran mereka itu adalah gini, ke dokter lah. Nomor satu dalam pemikiran mereka itu obat lah, suplemen lah. Padahal Tuhan sendiri sudah berkata, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam kita. Yang saya pelajari adalah begini, roh itu adalah roh penolong. Roh itulah yang ditugaskan menolong kita, memimpin kita. Persoalannya, banyak orang Kristen yang sudah dianugerahkan roh Allah di dalam dirinya tidak mau dipimpin oleh roh itu. Di situ persoalannya. Jadi roh itu tidak memegang kendali di dalam hidup orang Kristen. Dalam tubuhnya, bagi tubuhnya bukan roh itu yang mengendalikan. Walaupun tidak sama ya, dengar baik. Saya akan memberi penjelasan analogi yang sederhana, walaupun ini tidak sama. Ada orang yang mau memperbaiki rumah Anda. Rumah Anda itu sudah Anda rusak, udah Anda pakai, nggak Anda rawat, babak belur. Tapi kalau ada orang yang mau memperbaiki itu, apakah dia harus permisi kepada Anda? Apakah kemudian tiba-tiba dia datang perbaikin aja? Enggak. Harus ada persetujuan Anda, dan Anda harus yakin terhadap pribadi, terhadap orang yang mau memperbaiki rumah itu. Dan Anda harus tunduk kepada dia. Dia nanti yang akan menolong, dia nanti yang akan memperbaiki itu semua. Jadi roh itu tidak akan maksa-maksa Anda. Tapi dia selalu bersedia kalau Anda butuh pertolongan dan pimpinannya. Dan saudaraku, tubuh yang mati saja bisa dibangkitkan. Roh yang sama yang ada di dalam Kristuslah yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi Allah itu, Tuhan kita itu luar biasa dalam momen ini. Jadi momen ini adalah momen yang luar biasa dalam hidup kekristenan kita. Dan saudaraku, ikutilah. Percayalah kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dan dia mengadu kekerahkan rohnya dalam hidupmu. Setelah Yesus bangkit, Yesus itu kemudian menemui murid-muridnya. Jadi muridlah
yang pertama yang ditemui Yesus. Kita bisa belajar dari poin ini. Yesus itu fokus kepada rencananya. Yesus itu fokus kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia tidak mengurusin hal-hal lain selain rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan orang-orang percaya. Saya bayangkan ini hanya ilustrasi kebanyakan orang di dunia ini. Yesus itu udah disakiti, disiksa. Dia lihat semua pelaku-pelakunya. Betul ya? Dia kemudian setelah bangkit, punya kuasa, dia kemudian gak datangin orang-orang itu. Membalas ke Pilatus, membalas ke imam-imam yang sudah meludahi, ke prajurit Romawi yang sudah menampar dia, yang sudah mencucuk dia, yang sudah memakukan dia. Yesus gak datang ke situ. Kalau kebanyakan orang ketika dia punya kuasa, dia sukses, dia maka luka-luka lama itu akan dibalaskan. Tapi Yesus tidak. Dia tidak datang lagi kepada orang-orang itu. Setelah dia bangkit, dia hanya datang kepada murid-murid. Karena rencana Tuhan berjalan lewat murid-murid. Tuhan gak ngurusin yang lain selain menyelamatkan saya dan saudara. Dan Tuhan tidak ngurusin yang lain selain menyelamatkan orang-orang lewat saya dan saudara. Dan hari ini Tuhan datang kepada kita semua. Jalankanlah rencananya dalam hidupmu. Kembalilah dalam rencananya di dalam hidupmu. Karena kita, saya dan saudara sudah dipilih untuk menjadi alatnya, untuk menjadi muridnya, untuk juga memberitakan berita kematian dan kebangkitannya, untuk pemulihan, untuk penyucian, untuk pengudusan orang-orang pilihannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat momen yang kami bisa nikmati. Momen penyelamatan, pengudusan, pengorbanan Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur buat firman ini yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan, meneguhkan kami siapa kami di dalam Tuhan. Kami bukanlah orang-orang sembarangan. Kami orang-orang yang ditebus dengan darah. Kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, disucikan. Kami semua adalah orang-orang yang punya akses langsung datang, memohon, berkomunikasi kepada Allah yang kudus. Karena penyucian dan pengudusan lewat korban, lewat kematian, lewat darah yang tertumpah, darah Yesus. Dan hari ini kami mengerti anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus yang Kau utus ada di dalam diri kami. Dan sekarang kami diingatkan kuasa dari Roh itu yang punya kuasa untuk membangkitkan Yesus, membangkitkan tubuh yang mati. Dan hari ini kami tahu, dan kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk tunduk atas arahan dan pertolongan dari Roh Kudus. Dan sekarang kami tahu bahwa kami adalah murid, bahwa kami diselamatkan juga untuk menjadi alat untuk menyelamatkan orang lain. Mampukan kami melakukannya. Biarlah Roh Kudus terus ada atas kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Berlimpah-limpah
Yesus kami bersatu hati berdoa bagi orang-orang pilihan-Mu, umat-umat-Mu, baik yang ada di kota ini, baik yang ada di dalam bangsa ini. Biarlah kami semua yang sudah dikuduskan, disucikan, yang sudah dianugerahkan Roh Kudus di dalam kami, seperti Engkau telah bangkit, kami semua bangkit, melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai murid-murid Kristus untuk memberitakan kabar baik, apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang, bagi dunia ini. Ketika mereka mau percaya, mereka juga akan memperoleh anugerah yang sama. Pakai kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami, apapun talenta yang Tuhan percayakan, biarlah semua kami gunakan untuk bisa memberitakan kematian dan kebangkitan-Mu bagi dunia ini. Bagaimana kasih-Mu bagi seluruh manusia. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa menikmati anugerah-Mu ini dan untuk bisa terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, kalau dalam perlindungan-Mu, kami semua dalam penyertaan, kami semua menikmati berkat-berkat. Dan kami berdoa buat bangsa ini, bagi kota ini. Tuhanlah yang memberkati. Pakailah kami semua untuk jadi berkat bagi kota ini dan bagi bangsa ini. Terpuji nama-Mu, termulialah nama-Mu. Ibadah ini semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Darahnya tercurah, dia menjadi korban untuk pengudusan, penyucian, dan pengampunan dosa. Dia telah bangkit menjadi yang pertama, agar kita semua bangkit dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Lakukanlah ini semua. Lakukanlah firman ini dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam studimu, bahkan dalam setiap aspek kehidupanmu. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.